Halo Sobat Nime, sudah bulan Februari. Para jomblo pasti ketar-ketir karena bentar lagi Valentine. Waduh. Dalam video kali ini Bang Jack akan melanjutkan Martial Peak. Langsung aja yuk kita gas. Mereview sedikit dari part sebelumnya, Yangka yang bertarung dengan kultivator dari Sekte Pedang. Dirinya pun berhasil mengeksekusi si kampret itu. Pertarungannya pun cukup menarik dan telah dibahas di part sebelumnya. Setelah mengeksekusi si kampret itu, Yangkai pun tentu mengambil pil darah darinya. Dirinya juga menemukan suatu botol kecil yang terlihat mencurigakan. Si kampret lainnya, yang merupakan senior dari si kampret yang baru saja dieksekusi oleh Yangkai, dirinya pun sadar kalau ada sesuatu yang aneh. Karena tiba-tiba koneksi dengan juniornya tiba-tiba saja terputus, yang menandakan kalau juniornya itu telah tewas. Dirinya pun mengira kalau rekannya itu tewas karena bertemu dengan kultivator dari kerajaan Tianlang. Ia pun sebenarnya tidak begitu peduli dengan nasib juniornya, tapi ia pun menyayangkan kalau si kampret itu harus tewas dan kehilangan eliksir yang sangat berharga. Kini si kampret itu pun meminta orang-orang yang di sekitarnya untuk bersembunyi, karena dirinya khawatir kalau orang-orang dari kerajaan Tianlang dapat menemukan mereka. Di tempat lain, saat ini Yangkai pun melakukan kultivasi. Saat ini dirinya merasa kalau dirinya telah menjadi semakin kuat, dan orang-orang yang berada di ranah True Foundation bukanlah lagi lawannya. Saat ini Yangkai pun curiga dengan apa yang ada di dalam botol ini. Karena di dalam botol ini Yangkai pun melihat kalau cairan ini sepertinya memiliki sumber energi. Yangkai yang tidak tahu jenis cairan apa ini, dirinya pun bertanya kepada iblis biru itu. Tapi iblis biru ini pun bertingkah aneh, yang membuat Yangkai curiga kalau iblis biru ini pun tidak tahu cairan apa yang ada di dalam sana. Yangkai pun mengatakan kalau iblis biru ini sepertinya bodoh. Awalnya Yangkai pun curiga kalau benda ini adalah racun. Tapi iblis biru yang mendengar itu ia pun menyanggahnya. Jika memang benda ini adalah racun, pasti si kampret itu akan menggunakannya dalam pertarungan. Yangkai yang tidak mau ambil resiko, dirinya pun pergi ke hutan untuk mencari kambing. Seketika, Yangkai pun membawa dan memberikan cairan itu ke kambing yang telah pingsan. Dan tiba-tiba saja, kambing itu pun mengeluarkan aura yang cukup kuat dan langsung segar bugar. Melihat kambing ini segar bugar, Yangkai pun cukup terkejut. Setelah itu, Yangkai pun langsung menyembelih itu embek. Pil darah yang dihasilkan dari si kambing itu ternyata cukup besar untuk bis tingkat 4. Dan seharusnya seukuran pil ini merupakan milik dari bis tingkat 5. Melihat ukuran itu, Yangkai pun yakin kalau benda yang ada di dalamnya ini bukanlah suatu racun. Dirinya pun yang sangat kesal kenapa harus memberikan cairan ini kepada kambing. Ia pun langsung menenggak cairan itu secara langsung. Setelahnya, Yangkai pun melakukan kultivasi selama beberapa hari. Setelah melakukan kultivasi selama beberapa hari, Yangkai pun selesai melakukannya dan merasa kalau di tubuhnya mengalir sensasi yang sangat luar biasa. Iblis biru itu pun mengatakan kalau tubuh Yangkai sekarang lebih padat daripada sebelumnya. Dan inti meridiannya juga semakin luas daripada sebelumnya. Yangkai yang ingin meminum cairan itu lagi, ia pun dilarang oleh iblis biru ini. Ia mengatakan kalau hal itu tidak akan memberikan efek yang lebih baik jika Yangkai meminumnya lagi. Di tempat lain, gadis rubah ini pun merasakan kalau ada seseorang yang cukup kuat dari jarak 30 mil dari tempatnya. Gadis rubah ini pun selain dapat mengendalikan para monster, saat ini dirinya juga memiliki 2 orang budak yang berasal dari sekte iblis. Ia yang terobsesi dengan seorang wanita, dirinya pun langsung mencicipi budak wanitanya yang berasal dari sekte iblis.
Selain mencicipi wanitanya, dirinya pun juga meremas-remas dari bukit bobanya. Waduh, kacau nih. Dan tentu saja melihat dua orang wanita saling menikmati di depan matanya, membuat si kampret ini pun menjadi ngaceng. Gadis rubah ini pun mengatakan dan bertanya, bukankah si kampret ini juga ingin mencicipi wanita itu? Awalnya, si kampret ini pun mencoba untuk menjadi pria sejati, yang mempertanyakan apa maksudnya ini. Gadis rubah ini pun mengatakan dirinya akan memberikan suatu kesempatan untuk si kampret ini menikmati rekan wanitanya, tapi dengan satu syarat. Syaratnya pun cukup mudah. Gadis rubah ini pun meminta agar si kampret ini menangkap seseorang dan membawanya ke tempat ini. Dan jika misi itu berhasil, maka si kampret ini pun dipersilakan untuk menikmati rekan wanitanya. Mendengar itu, tentu saja membuat si kampret ini pun bersemangat. Tapi tidak dengan wanita itu. Dirinya pun sangat frustasi jika memang harus dinodai oleh si kampret itu. Tapi si kampret yang mendapatkan misi itu, ia pun sadar diri. Jika ada satu orang yang dapat bertahan di tempat ini sendirian, sudah pasti orang itu sangat kuat. Dirinya pun meminta agar gadis rubah ini membiarkan dirinya pergi bersama dengan teman wanitanya untuk menangkap orang itu secara bersama-sama. Mendapatkan permintaan itu, gadis rubah ini pun tidak mau memberikan wanitanya. Dirinya pun hanya akan memberikan beberapa monster untuk membantu si kampret ini untuk menangkap Yang Kai. Dengan iming-iming, ia akan 3 lawan 1. 2 wanita, 1 pria. Si gadis rubah ini pun setelah mengatakan hal itu, ia meminta agar si kampret ini untuk segera pergi menangkap orang yang ada di depan sana. Si kampret ini yang pergi mencari seseorang, dirinya pun cukup terkejut dengan siapa yang ada di depan sana. Karena saat ini dirinya pun harus berhadapan dengan Yang Kai. Si kampret ini pun awalnya mengira kalau Yang Kai telah tewas terjatuh dari atas jurang. Dengan santuy dan sedikit memberikan provokasi, Yang Kai pun mengatakan kalau junior dari si kampret itu telah jatuh dari atas jurang dan tubuhnya pun berserakan di bawah sana. Melihat si kampret itu tidak bereaksi dengan provokasinya dan melihat ada beberapa monster bersama si kampret ini, Yang Kai pun mengambil suatu kesimpulan kalau si kampret ini telah mengkhianati sektenya sendiri. Kini si kampret itu pun menyuruh monster-monster yang ada di sana untuk menyerang Yang Kai. Tapi malang, nasib monster itu pun tidak mau mengikuti perintahnya. Mereka pun hanya diem-diem baik. Melihat para monster diem-diem baik, memaksa dirinya sendiri yang memang harus bertarung dengan Yang Kai. Ia yang berlari ke arah Yang Kai untuk melakukan inisiasi dengan jurus iblisnya dengan kedua lengannya untuk menyerang Yang Kai. Serangannya pun dapat dihindari dengan mudah oleh Yang Kai. Tidak cuma bertahan, Yang Kai pun melakukan counter attack untuk menyerang dengan jurus andalannya, yaitu jurus bis miliknya. Serangan Yang Kai pun cukup kuat yang menimbulkan suatu efek ledakan yang sangat kuat. Yang Kai yang dapat memberikan perlawanan kepada dirinya, si kampret itu pun mulai serius. Dirinya pun menggunakan jurus segel Raja Hantu. Yang Kai yang melihat serangan itu, dirinya pun hanya tertawa saja dan menembakkan sihir miliknya ke arah si kampret itu. Tapi serangan Yang Kai pun dapat dihindarinya dengan mudah. Bahkan serangan Yang Kai malah mengenai monster yang ada di belakang sana. Si kampret ini yang sudah terlalu dekat dengan Yang Kai, dirinya pun berhasil mengenai Yang Kai dengan jurus Raja Hantu. Tapi ia sangat terkejut ketika serangannya tidak berfungsi atau tidak berefek apapun terhadap Yang Kai. Bahkan saat ini Yang Kai pun dapat memberikan provokasi. Ia pun mengatakan, bukankah sekarang si kampret ini tahu bagaimana saudaranya dapat tewas? Kini Yang Kai pun menyiapkan sesuatu di lengannya. Si kampret ini pun merasa kalau dirinya tidak cukup kuat untuk melawan Yang Kai. Ia pun memutuskan untuk melarikan diri.
Ia yang mencoba melarikan diri, ia pun harus diterkam oleh para monster yang ada di belakang sana, yang membuat bahunya pun harus berdarah. Melihat itu, Yang Kai pun tidak tinggal diam. Yang Kai pun memanfaatkan situasi untuk menerjang lawannya. Tapi serangan Yang Kai pun dapat ditahan oleh si kampret itu dengan satu lengan lainnya. Ia yang harus berhadapan 2 lawan 1 depan dan belakang membuat fokusnya pun menjadi berantakan, yang membuat Yang Kai dapat mengiris lengannya dari si kampret itu dan menebas lehernya secara langsung. Dan tentu saja hal itu membuatnya tewas seketika. Di tempat lain, gadis rubah ini pun tahu kalau si kampret itu telah tewas. Lalu ia pun melaporkan hal ini kepada si gadis rambut hitam ini. Tapi si gadis cantik ini pun tidak peduli, dirinya pun malah bersyukur kalau si kampret itu tewas, yang berarti PW-nya akan tetap aman. Mendengar itu, gadis rubah ini pun malah tertawa lepas. Setelah hal itu, gadis rubah ini pun berniat untuk menghadapi Yang Kai secara langsung. Kembali ke tempat Yang Kai, saat ini di depan Yang Kai ada rubah yang merupakan monster tingkat 6. Yang Kai pun merasakan kalau monster ini tidak begitu agresif. Yang Kai pun yang menyentuh kepala dari monster ini. Ia merasakan kalau ada 2 energi di dalam tubuh monster ini yang saling bertarung. Dengan menggunakan ki murni miliknya, Yang Kai pun berhasil mengeluarkan salah satu sumber energi yang ada di dalam tubuh monster itu. Dan ternyata itu adalah suatu serangga. Serangga ini yang keluar dari tubuh monster, ia pun langsung masuk ke dalam tubuh Yang Kai. Yang Kai yang memiliki ki murni, dirinya pun tidak merasakan sensasi apapun dan menganggap kalau serangga itu bukanlah suatu ancaman untuk dirinya. Iblis biru ini pun yang mengetahui jenis serangga apa itu, dirinya pun mengatakan kalau serangga itu terhubung dengan penggunanya, yaitu murid dari kerajaan Tianlang, yang dapat membuat penggunanya mengkontrol monster ini. Yang Kai yang mendengar itu, dirinya pun mendekati si kampret yang baru saja ia eksekusi untuk mengambil serangga itu. Dan iblis biru ini pun merencanakan sesuatu yang sangat menarik. Beberapa jam kemudian, kini gadis rubah ini pun datang ke TKP bersama budak wanitanya. Di sana, ia pun mencoba untuk berfokus untuk mencari posisi Yang Kai. Dan benar saja, dirinya pun berhasil menemukan Yang Kai. Ia pun menyuruh para monster-monster miliknya untuk segera menangkap Yang Kai dan membawanya ke tempat ini. Tak lama setelahnya, Yang Kai pun tiba di tempat mereka. Gadis rubah ini pun mengatakan kalau serangga miliknya ada di dalam tubuh Yang Kai, yang berarti Yang Kai kini telah menjadi budaknya. Yang Kai yang mendengar itu, ia pun hanya tertawa jahat. Gadis rubah ini pun yang melihat sikap Yang Kai yang sangat tenang, dirinya pun bernafsu untuk segera mencicipi Yang Kai. Gadis cantik dari sekte iblis ini yang mengenali Yang Kai, ia pun menawarkan suatu pertukaran. Dirinya akan memberikan suatu informasi tentang kekuatan yang dimiliki oleh Yang Kai. Dan sebagai gantinya, dirinya pun meminta agar dilepaskan dari statusnya yang merupakan seorang budak. Pada akhirnya mereka pun setuju, yang membuat gadis dari sekte iblis ini pun memberitahu kalau teknik rahasia yang dimiliki oleh Yang Kai adalah merupakan yang murni. Yang Kai yang telah ketahuan jurus andalannya, dirinya pun mengeluarkan serangga yang dimiliki oleh si gadis rubah itu dan mengancam kalau dirinya akan membuat si gadis rubah ini menderita jika tidak mau mengikuti kemauannya. Mendengar itu, gadis rubah ini pun malah tertawa lepas. Ia mengatakan kalau Yang Kai telah membuat suatu kesalahan yang sangat besar kepada dirinya. Yang Kai yang melihat gadis itu tertawa malah membuatnya bingung. Ia pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Gadis rubah ini pun mengatakan kalau serangga itu memiliki benang kesadaran yang terhubung dengan dirinya. Mendengar itu, Yang Kai pun malah tertawa lepas. Melihat Yang Kai yang tertawa, gadis rubah ini pun tak senang. Dirinya pun meminta para monster-monster untuk segera menyerang Yang Kai. Tapi tiba-tiba, cing! Ada sesuatu yang aneh di kepala si gadis rubah ini. Ia pun merasakan sesuatu yang sangat menyakitkan di kepalanya dengan sangat hebat.
Yangka yang melihat si gadis rubah ini kesakitan, dirinya pun meminta agar si gadis rubah ini untuk menyuruh para monster-monster ini untuk segera pergi. Ia pun yang mendengarkan perkataan Yangkai melakukan hal itu. Melihat para monster telah mundur, Yangkai pun menghampiri si gadis rubah ini dan mencomot rambutnya. Di sini, Yangkai pun menegaskan kalau dirinya adalah tuan dari si gadis rubah ini. Gadis rubah ini pun yang merasakan kesakitan di kepalanya, ia pun hanya dapat memohon ampun kepada Yangkai. Yangkai yang mendekati tangannya ke wajah dari gadis rubah ini, ia pun bertanya dan menawarkan apakah si gadis rubah ini akan bersumpah untuk mematuhi semua kemauannya. Yap, si gadis rubah itu pun menyanggupinya. Yangkai yang sedikit sange melihat ekspresi dari si gadis rubah ini, dirinya pun menikmatinya. Dan selesailah alur cerita dari Martial Pig. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Jam berapa nih? Jam 22.58.